warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bu Erna. Kita baiknya belajar apa ya? Hai Bu Erna. Dalam rangka menyongsong profil pelajar Pancasila di Indonesia, bagaimana kalau kita belajar mengenai hak dan kewajiban? Karena dengan memahami hak dan kewajiban, diharapkan anak-anak lebih mampu memaknai dan menjadi lebih bersemangat untuk menjadi profil pelajar Pancasila di Indonesia. Bagaimana? Wah, ide yang bagus itu. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Dadah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap belajar? Supaya kita lebih konsentrasi dalam belajar, kita belajarnya di dalam kelas yuk. Nah, kita sudah sampai di kelas nih. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Kita juga nanti akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, dan sebagai warga negara. Untuk itu, kita akan masuki materi yang pertama. Materi yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 hak. Hak yang pertama yaitu mengenai hak sebagai seorang anak. Hak sebagai seorang anak telah diatur dalam undang-undang negara kita. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1989, ada 10 hak anak yang wajib dipenuhi. Hak yang pertama yaitu hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah hak untuk ikut serta dalam pembangunan. Yang kedua adalah hak sebagai seorang pelajar. Contohnya, 1. Hak untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari guru. 2. Hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan dari guru. 3. Hak untuk dapat belajar dengan aman dan tenang di lingkungan sekolah. 4. Hak untuk mendapatkan nilai sesuai dengan usahanya. 5. Hak untuk mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, hak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah hak sebagai warga negara. Warga negara haknya sendiri sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya yaitu pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya adalah pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek
seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Ada juga pasal 28C ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Juga ada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, sekarang kita akan masuki materi yang kedua, yaitu mengenai kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita di sini juga akan mengenal mengenai 3 jenis kewajiban: kewajiban sebagai seorang anak, kewajiban sebagai seorang pelajar, dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Yang pertama adalah kewajiban sebagai anak. Kewajiban sebagai anak ini juga ternyata diatur loh dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Yang pertama diatur dalam pasal 46 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Selain itu, ada juga pasal 46 ayat 2 yang berbunyi, jika telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya. Secara umum, kewajiban sebagai seorang anak meliputi 3 hal, yaitu kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, dan juga kewajiban menjalankan perintah agama. Yang kedua adalah kewajiban sebagai seorang pelajar. Contohnya, yang pertama adalah siswa wajib mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, siswa wajib menjaga nama baik guru, sekolah, dan juga siswa tersebut sebagai seorang pelajar. Yang ketiga, siswa wajib mematuhi guru dan kepala sekolah. Yang keempat, siswa wajib menjaga lingkungan dan kebersihan sekolah. Yang kelima, siswa wajib menghormati guru dan menghargai sesama teman. Dan yang keenam, siswa wajib memakai seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah kewajiban sebagai seorang warga negara. Sebagai seorang warga negara, kewajiban itu telah diatur dalam undang-undang. Yang pertama yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya yaitu pada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya ada pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, yang terakhir nih ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga dengan video pembelajaran kita kali ini bisa membantu anak-anak memahami materi mengenai hak dan kewajiban untuk kalian belajar di rumah. Tak lupa Bu Guru ingatkan untuk kalian selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sekian video dari Bu Guru, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.